kehendak kita, berarti yang ada Allah. Itu hanya pengakuan, hanya pengukuhan. Meniadakan diri kita, baru Allah tuh muncullah. Allah Ta'ala itu selalu ada, tetap ada, senantiasa ada. Kada perlu kita tiadakan diri kita, dia tetap ada. Suatu kemustahilan lah bagi Tuhan seluruh sekalian alam ini bertergantungan atau ketergantungan dengan keadaan keilmuan makrifat seseorang, yang apabila dia meniadakan kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalamnya, lalu nyatalah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam dari Subhanahu wa ta'ala itu mustahil, karena kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam itu berdiri dengan sendirinya tanpa harus dikukuhkan, diakui dan dihilangkan atau diketiadakan diri kita ini. Diri kita ini tetap ada. Namun diri kita ini dikuasakan, diberi kehendak, diberi pengetahuan, diberi hidup, diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi penciuman, diberi pengrata, diberi kalam. Itulah anugerah yang terindah daripada Sang Maha Suci kepada diri kita ini. Ini ngarannya paham wahdatil wujud yang bergeser. Wahdatil wujud itu benar, tapi bukan seperti ini pahamnya. Cuma aja kajian bang, kajian yang baru, bukan kajian orang-orang bahari. Nah, nangka itu tuh walaupun tuha pemegangnya, kajiannya itu kajian baru yang tasulait. Iyalah kailah, iyalah guru lah. Lah, kada kayak itu, pasti orang yang bahari kada kayak itu. Nah, ada lagi sebuting yang mendomplenging nama daripada pedatuan, yaitu Syekh Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjari. Nah, dari perkataan ini dari Datuk Kelampayan ujar di sini, nah di dalam video ini, nah datangnya gerak daripada zat bertubuh Muhammad. Ini perkataan Datuk Kelampayan. Tuhuk ulunnya membuka-buka Ganjul Ma'rifah karangan Datuk Kelampayan kerada, apalagi Sabilal Muqtadin. Dalam rabit nukilan pun ada. Ini kada tahu ulun perkataan seperti mana. Cuma kalau kita revisi, datangnya gerak daripada zat bertubuh Muhammad. Tubuh Muhammad itu nang mana? Oh, di dalam video nih. Ini nah, mim ha mim dal Muhammad tuh hurufnya itu pujinya bagi yang benar-benar innalillah. Amun belum innalillah kada kawa. Muhammad kada punya tubuh kasar. Muhammad tubuhnya suci, bersih. Ini datangnya gerak daripada zat bertubuh Muhammad. Artinya yang dimaksud zatnya tuh di situ garetek pian tuh nak hendak pian hendak kesini. Nah tuh zat itu hatar itu dari Rabbani itu. Nah mau hatar itu berasal dari pikiran, hatar itu berasal dari rasa, hatar itu berasal dari hati, hatar itu berasal dari akal. Apa yang pian pandang, apa yang pian dengar, apa yang pian lihat, apa yang pian rasakan, di situ muncul hatar. Kada hatar Rabbani, hatar Rabbani itu kada kayak itu.
kajian Hattar Robbani itu ada kayak itu lain. Kedudukan Hattar Robbani itu pada diri ilmu, ilmu tapi yang bersih, ilmu yang tiada huruf tiada suara, yang belum melupakan dapat disebut. Di situ kedudukan Hattar Robbani. Suatu masa, suatu saat, insya Allah Bang saya akan kupas yang namanya Hattar Robbani yang hak dan yang asli, tanpa pian harus tersesat jalan. Sayyid Ahmad Al-Waris TV, edukasi Nusantara tercinta. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Innallaha ghafurur rahim, innallaha syami'ul alim. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, innahu huwas sami'ul basir. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anul Karim, inna Allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul muttatahirin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Tuhan, salam damai, laku murni menuju suci, laku suci menuju abadi kelanggengan. Para sahabat, alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji subhanahu wa ta'ala, kita bisa berjumpa kembali pada wahana channel Sayyid Ahmad Al-Waris TV. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini dapat menjadikan, menambah perbendaharaan wawasan serta perbendaharaan keilmuan dan pemahaman serta pengertian di dalam ilmu ma'rifat, dalam ilmu ketuhanan, kerohanian, ataupun ilmu-ilmu yang menyangkut jati diri dan jati kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan para sahabat selalu di dalam kesehatan, dalam limpahan rahmat, barakah, hidayah, serta syafaat, anugerah daripada diri Sang Maha Suci. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat kesemuanya, masih di dalam suasana Lebaran, Hari Raya Aidil Fitri
tahun 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tahun Masehi 2026. Ya, Bang Said beserta keluarga mengucapkan selamat Aidil Fitri minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sekiranya di dalam penyampaian Bang Said pada channel ini ada perkataan-perkataan yang kekeliruan serta kehilapan, mohon maaf, mohon ampunan. Para sahabat kesemuanya, alhamdulillah kita berada pada bulan Syawal, yaitu di dalam hari raya Aidil Fitri, fitrah, orang yang fitrah, orang yang kembali kepada kesucian setelah 1 bulan berpuasa, menahan segala nafsu yang bersifat badaniah. Itu kalau orang itu menahan nafsu yang bersifat badaniah, mengendalikan segala yang ada di dalam gejolak jiwanya, maka ia akan mendapatkan fitrah atau kesucian. Kesucian inilah para sahabat yang dikatakan jati diri kita. Kesucian ini pula lah yang dikatakan kesejatian hidup kita ini. Itu pemaknaan dari Aidil Fitri. Barang siapa yang benar-benar ia laku sucinya, laku murni dirinya menuju suci, maka dia akan mengalami dan menemui yang namanya Aidil Fitri. Itu bukan sekedar setahun sekali, tapi hari-hari. Asal benar-benar murni, asal benar-benar suci adanya. Nah, yang murni dan suci itu hanya diri Muhammad. Amun diri manusia kada bisa, karena manusia penuh dengan ego, penuh dengan pamrih, penuh dengan arogan, segala kemelekatan-kemelekatan yang bersifat fana, yang bersifat rusak, yang bersifat tiada kekal. Yang kekal itu hanya suci, hanya suci yang kekal. Yang baka itu hanya suci, yang qadim, kidam, baka itu hanya suci itu sendiri, yang merupakan pancaran sifat daripada diri Sang Maha Suci. Hanya dipuja dan dipuji dalam kalimat subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya di dalam takbir ketika seseorang itu atau sekalian para muslim itu ketika di dalam Aidil Fitri ini atau hari-hari besar di dalam Islam ini, kan 2 hari raya, yaitu Aidil Fitri, Aidil Adha, pasti takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kan la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ada juga kan subhanallahi bukratan wa asila. Kan di situ kata-katanya itu kan ada kesucian di situ. Sedikit sentilan tentang Aidil Fitri.
mungkin para sahabat yang sudah banyak belajar tentang ilmu-ilmu ketuhanan yang hak dan yang benar, paham sudah Idul Fitri ini ya Allah. Nah, jadi di sini untuk penyampaian kali ini Bang Said di sini ada membuka suatu rekod rekaman tahun 2018 kalau kada salah di sini ya, tahun 2018. Nah, ini ada membuka simpanan pada box simpanan di perangkat Bang Said ini, nah tersimpan. Bang Said sudah menyimak ini lama video ini. Sekarang 2026, berarti sekitar 8 tahun yang lalu lah. Ulun di sana ada berdialog gitu nah dengan seorang kalau orang Banjar nyambetukai lah. Jadi di sana ada perkataan-perkataan beliau yang ulun kutip di sini gitu. Nah, untuk season atau perjumpaan yang berikutnya nanti akan Bang Said pula tampilkan videonya ini, karena bentuknya ini bentuk video. Entah siapa ini yang merekod ini, Bang Said ini pun menemukan atau dikirimi kekawanan. Jadi ketika itu Bang Said nih kalau berkisah nih lah, nah itu kisahnya kena aja gin dulu, yang penting ilmunya di sinilah. Nah itu yang jelas ini mudah-mudahan menjadi manfaat, menjadi sebuah pengetahuan. Jadi kata-kata yang pertama yang ulun ambil, yang ulun revisi di sini, pertama kata-kata inna lillahi, artinya kembali. Jadi mungkin ini sudah familiar kata-kata innalillahi, cara kembali. Kayak apa cara kembali itu? Jadi yang banyak dipakai orang, di sini. Nah, itu innalillah itu apabila kan kembali kepada sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, ketika itu bila kita, siapa yang berkudrat? Amun bukan kita, berarti kudrat Allah. Siapa yang iradat? Amun bukan kehendak kita, berarti kehendak Allah. Amun bukan hidup kita, berarti bukan hidup kita, berarti bukan hidup kita, berarti apa? Hidup Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ya kan? Berkuasa, berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar, melihat, berkalam. Namun bukan kita, ujar Sidin di sini. Nah, berarti ya Allah, berarti Allah. Nah, sekarang kita bandingkan. Ulun ke praktek langsung, coba renungi. Ini dua keadaan yang berbeda. Kada bisa ini dikatakan innalillah. Kada bisa. Kenapa? Ini ilmu akal.
Amun bukan kudrat enggak ini seperti ini. Gini kan kudrat. Nah, ini bilanya bukan kudrat Bang Said, berarti dalam pengakuan Allah nih, berarti kudratnya Allah, berarti Bang Said ini Allah lah. Bukan kan Bang Said ya Bang Said, Allah ya Allah. Berkehendak berbeda di sini. Ini harus dipahami betul-betul. Jangan sampai tersesat jalan. Ini cuma pengakuan, cuma pengukuhan. Belum benar, belum lurus, belum hak adanya. Namun kerida kita, berarti yang ada Allah. Itu hanya pengakuan, hanya pengukuhan. Meniadakan diri kita, baru Allah tuh muncullah. Allah Ta'ala itu selalu ada, tetap ada, senantiasa ada. Kada perlu kita tiadakan diri kita, dia tetap ada. Suatu kemustahilan lah bagi Tuhan seluruh sekalian alam ini bertergantungan atau ketergantungan dengan keadaan keilmuan makrifat seseorang, yang apabila dia meniadakan kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalamnya, lalu nyatalah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam dari Subhanahu wa ta'ala itu mustahil. Karena kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam itu berdiri dengan sendirinya tanpa harus dikukuhkan, diakui dan dihilangkan atau diketiadakan diri kita ini. Diri kita ini tetap ada. Namun diri kita ini dikuasakan, diberi kehendak, diberi pengetahuan, diberi hidup, diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi penciuman, diberi pengrasa, diberi kalam. Itulah anugerah yang terindah daripada Sang Maha Suci kepada diri kita ini. Ini ngarannya paham wahdatil wujud yang bergeser. Wahdatil wujud itu benar, tapi bukan seperti ini pahamnya. Ini kalimat yang pertama. Ada lagi yang Bang Said mau revisi nih. Ini kalau ada ketemu yang seperti ini gitu. Kan innalillah sudah ada Bang Said jelaskan pada video yang di bawah nih yang banyak di bawah tuh. Silahkan ya pian lihat kayak mana yang sebenar-benarnya innalillah itu. Bukan harus kita kukuhkan, bukan harus kita diri kita, bukan harus kita lenyapkan kuasa ya kuasa kita lah dengan penyaksian diri Sang Maha Suci. Disitulah kebenaran akan muncul, kenampakan Subhanahu wa ta'ala itu nampak, sangat nampak. Di mana nampaknya? Nah, di sini. Kata-katanya pulanglah. Allah Ta'ala, Tuhan itu ujar di sini nyata pada nang kawa kenal itu Muhammad aja dengan Tuhan nyata pada Muhammad. Benarlah dulu nih. Sekarang coba kita renungi, coba direnungi, benar-benar direnungi dengan kesadaran yang bersih, dengan kesadaran yang murni. Kalau Muhammad
mengenal Tuhan, artinya ya Tuhan itu bergantung dengan pengenalan. Dengan pengenalan pertama. Sedangkan yang ada pada keadaan dalil, ya Muhammad, aku menjahirkan engkau dengan kesendirian. Ketika itu Muhammad tak ada pengenalan. Dengan kesendirian, tidak ada yang lain. Kalau tidak ada yang lain, berarti adalah yang dikenal Muhammad. Kalau ada pengenalan, Muhammad yang kenal dengan Tuhan. Kalau Muhammad kenal dengan Tuhan, itu pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Kemustahilan Muhammad itu kenal dengan Tuhan. Muhammad itu akan berjumpa dengan sebenar-benar yang dikatakan Tuhan itu ketika Tuhan itu mengenalkan dirinya kepada Muhammad. Baru bisa baru itu bisa selain dari itu suatu kemustahilan. Kenapa demikian? Karena yang namanya Subhanahu wa ta'ala atau yang dikatakan berpangkat Tuhan itu, dialah sendirinya. Tidak ada yang bisa mengenal. Dan ketika dia ingin memperkenalkan dirinya, dijahirkanlah Muhammad. Nah, artinya Muhammad kan diperkenalkan, bukan mengenal. Nah, ini pemahaman. Maka Tuhan orangnya kesiannya Jepang. Muhammad itu bersih, Muhammad itu suci. Ini Muhammad aja lagi baru. Muhammad itu bersih dan suci, tidak berdarah, tidak bertulang, tidak berdaging, bukan jasad, bukan ruh, bukan jasad, bukan ruh. Yang mana? Muhammad yang bersih, yang suci, bukan jasad, bukan roh, bukan tiada ia berdaging, tiada ia bertulang, berkulit. Yang mana ya? Nah, penyampaian yang terdahulu kan ada sudah. Simak di bawah-bawahnya lah. Niscaya pian dapat. Jadi kenyataan daripada Subhanahu wa ta'ala atau yang berpangkat disebut-sebut sebagai Tuhan itu pada sir Muhammad. Nah, di Karasesiden Muhammad kenyataan Tuhan. Malah ada kata-kata yang lain yang mengulah apa jurang tuh tapangkong. Kalau bahasa Banjar tuh tapangkong, bahasa Indonesianya ulun kada kau mencari sinonimnya ini nah, persamaan kata ini nah, tapangkong-pangkong. Di lain kata Muhammad kenyataan Tuhan, di lain kata tubuh manusia ini kenyataan Tuhan. Tapangkong nih kata-kata ini nah. Ulun revisi ini semuanya dari video ini nih. Subhanallah. Nah, jadi di sini pada sir Muhammad. Apa itu sir Muhammad? Sir Muhammad.
sir Muhammad nang mana. Sir itu kan berada pada dalam Muhammad, wujud sejati diri Muhammad. Yang mana sir Muhammad itu yang mana? Muhammad nang kada berdarah, kada bertulang, kada berdaging. Nah, itu pada nang melihat. Nah, ulun urai jegin. Kasihan pian kalau misalnya membuliki ke bawah-bawah pulang. Nang melihat, mana ada sosoknya tuh, mana ada darahnya, mana ada tulangnya, mana ada dagingnya, mana ada anunya, ada segala apa aja gitu tuh nang kainnya. Ada pian nang melihat pada pian tuh. Nah, itu nang disebut Muhammad yang bersih, yang suci. Lalu sirnya nang mana? Ilmu. Disitulah nampaklah kenyataan Sang Maha Suci itu. Sadar kada sadar aja pian, bertajali pada nurani pian. Nah, tuh patuh kada lagi. Bila pian patuh di situ, innalillah pian. Oh, bebulik-bulik ulun menjelaskan. Bukan harus kita tiadakan la kudrat, la iladat, la ilmu, la hayat, la sama, la besar, la kalam. Pian la tiada kan kenyataannya berkalam ini nah, berkudrat ini nah, menipu diri serongan, memadahkan kudrat Allah Ta'ala ketiapian dampaknya bangkat tangan, nguntung bepandar, mata melihat mata siapa, mata pian ya Allah, telinga pian ya Allah, muntung pian pola muntung Allah Ta'ala, wujud Tuhan, sosok Tuhan. Itu anak mencari ilmu instan ya itu. Anak instan tanpa harus melalui perjalanan. Nyaman, tinggal tajak jadi. Nang kaya kayak Power Rangers langsung jadi nih. Mau itu ngaranya menjadiakan Muhammad kan perlu dijadiakan sedia. Macam-macam aja kajian bang, kajian yang baru, bukan kajian orang-orang bahari. Nah, nang kayak itu tuh walaupun tuha pemegangnya, kajiannya itu kajian baru yang tasulait. Iyalah kailah, iyalah guru lah kada kayak itu wajib orang lambari kada kayak itu. Eta. Nah, ada lagi sebuting yang mendomplenging nama daripada pedatuan, yaitu Syekh Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjari. Nah, dari perkataan ini dari Datuk Kelampayan ujar di sini nah, di dalam video ini nah. Nah, datangnya gerak daripada zat bertubuh Muhammad. Ini perkataan Datuk Kelampayan. Tuhuk ulun ya membuka-buka Ganjul Ma'rifah karangan Datuk Kelampayan kerada, apalagi Sabilal Muqtadin. Dalam rabit nukilan pun ada. Ini kada tahu ulun perkataan seperti mana. Cuma kalau kita revisi, datangnya gerak daripada zat bertubuh Muhammad. Tubuh Muhammad tuh nang mana? Oh, di dalam video nih. Ini nah, mim ha mim dal Muhammad tuh hurufnya itu pujinya bagi yang benar-benar innalillah, amun belum innalillah kada kawa. Muhammad kada punya tubuh kasar, Muhammad tubuhnya suci bersih. Ini
datangnya gerak daripada zat bertubuh Muhammad. Artinya yang dimaksud zatnya tuh di situ garetek pian tuh nak hendak pian hendak kesini, nah tuh zat itu hatar itu dari Rabbani itu. Nah mau hatar itu berasal dari pikiran, hatar itu berasal dari rasa, hatar itu berasal dari hati, hatar itu berasal dari akal. Apa yang pian pandang, apa yang pian dengar, apa yang pian lihat, apa yang pian rasakan, di situ muncul hatar. Kada hatar Rabbani, hatar Rabbani itu kada kayak itu. Kajian hatar Rabbani itu kada kayak itu, lain. Kedudukan hatar Rabbani itu pada diri ilmu, pada diri ilmu, tapi yang bersih, ilmu yang tiada huruf, tiada suara, yang belum melupakan dapat disebut. Di situ kedudukan harta Rabbani. Suatu masa, suatu saat, insya Allah Bang saya akan kupas yang namanya harta Rabbani yang hak dan yang asli, tanpa pian harus tersesat jalan. Karena itu hatar makhluk. Amun hatarnya hendak jahat pang, mencelakakan orang kah, iya kan, membunuh kah, mencuri kah, hatarnya keluar. Apakah itu hatar daripada Muhammad Rabbani itu? Itu hatar makhluk. Nah disinilah yang harus direvisi. Datangnya gerak daripada zat tubuh Muhammad. Amun zatnya zat jiwa bujur, menjat subhanahu wa ta'ala lain. Zat pikiran, zat akal, zat hati, zat daripada rasa itu bujur. Tapi kan bertubuh Muhammad, bertubuh manusia, bertubuh binatang, bertubuh jin, bertubuh syaitan, dan bertubuh izazil. Ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, itu yang harus bujur-bujur kita pahami. Makanya di sini ada memang dialog ulun gitu nah. Jangan sampailah kita tak kaji yang pacang menjerumuskan kita kepada arah yang pancang melenceng dari Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu hanya kepunyaan Muhammad. Kan sudah ulun jelaskan, Muhammad, bila ulun sebut Muhammad berarti nyata pada nang malihat. Nah banyak di sini nah masalah bersalawat. Di sini ada dialognya juga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Orang yang laku murni menuju suci, memurnikan dirinya itu sudah bersalawat di situ sebenarnya. Sebenarnya kayak itu, Pak. Masalawat tuh bilanya nyata. Kita nih kalau menyatakan diri kita nih Muhammad, mim ha mim dal, disitulah kedudukan salawat. Mana ada itu pengakuan, itu pengukuhan, bawa aja dalam praktek kehidupan, tapangkong jadinya. Nah ini yang terakhir, nah tubuh manusia ini adalah kenyataan Tuhan memberi maras benar. Ya Allah, ya Rasulullah, Tuhan, ya Rasulullah, Allahu Akbar.
Manusia bukan kenyataan Tuhan. Manusia ya manusia. Manusia itu makhluk. Berarti Tuhan jadi makhluk. Oh, kada bang. Tuhan berpakaian makhluk, sama aja memakhlukkan Tuhan. Ya Allah. Saking kada kau menemukan Tuhan, saking kada kau menemukan jati diri kesejatian hidup tuh itu bang. Mahaya bang. Coba perhatikan pada diri itu, nah di Quran itu sudah disebut. Coba kaji Quran, bukan kaji nukilan. Quran kada mau tak salah, Quran kada mau mangaramput. Nukilan bisa tak salah tulis, nukilan bisa tak salah di dalam. Nah tulisan ini kan hasil kepala nih. Kalau Quran wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha. Itu diri Muhammad yang menyatakan, Muhammad yang menyampaikan, suci murni. Itu nah. Ya banyak sekian ini yang dipegang-pegang, makanya apalagi yang sudah tua nang dipanderi ini tak anu karas kacung orang, padahal yang disampaikan nih babnya sudah bab kesucian, ranahnya kesucian. Orang tua itu menuju murni kepada yang suci seharusnya. Tapi rasa diri Muhammad, rasa diri Allah Ta'ala, lalu apa? Pengakuan, pengukuhan, jadi menjadi. Menodai kemurnian dan kesucian diri sebenarnya, paham-paham nang kayak ini nah. Dimana ada kenyataan Tuhan tuh pada tubuh manusia nih, atau pada ada. Yang ada itu kenyataan Adam, namun bersih, namun suci. Kenyataan Adam, kenyataannya Muhammad, namun bersih, suci, murni. Kenyataan Muhammad adalah kenyataan sir Muhammad yang kidam, yang kodim, yang baka, karena disinilah nyata senyata-nyatanya diri Maha Suci itu. Bagi yang mengalami lah, bagi yang mengalami, sekali lagi nah, bagi yang mengalami, bukan dikukuhkan, bukan ditajak mim hamim dal kada. Sehingga nampak di sini nah bujur nah, asal jalannya pas tepat hak tuh adanya, kadar harus nah diakui di si kadar ada pengakuan. Itulah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Makanya jalan siratal mustaqim itu halus seperti rambut yang dibelah 7, halus panar itu. Sebiji rambut nang kini jen harus dibelah 7, halus banar, tajam seperti, lebih tajam daripada mata pedang. Maksudnya apa? Lebih halus itu tanpa ada pemikiran, tanpa ada akal, tanpa ada hati dan kekuatan rasa pada jiwa tuh nah. Halus, tajam tuh kayak apa?
tajam tuh menghentak jiwa pian, menghentak akal pian, menghentak hati pian, menghancurkan segala rasa pian. Nah, tuh tajam benar. Jangankan itu, kata-kata yang ulun sampaikan ini tajam, bisa sangit bubuhannya nang memakai nang kaini nah. Sangitnya kan menggurak dadanya mendengar nang ini, karena terbiasa sudah dikukukannya mim ha mim dal. Nah ini panggan sudah. Wani bertapak loh. Yalah kayak, yalah guru, kita gitu wani bertapak tapi jalannya pas. Nah, jalannya pas. Itu jalan ngaramput, jalan ulahan, menggurak ulang dada nang ada tuh. Ini tajam. Siratal mustaqim ini tajam. Halus, hampir tak terlihat. Pian berlaku ya seperti orang biasa ya, tapi laku pian laku murni, laku pian laku suci dalam keseharian pian, dalam pekerjaan pian, dalam pergaulan pian, dalam rumah tangga pian, dalam pada diri pian kada kelihatan kalau tuh. Nah, pian maasinang tahu itu halus tuh kada nang kawan nang tahunya si ikung pian ya nang tahu. Itu siratal mustaqim. Mun pian kukuhkan undani Muhammad, undani Allah, undani Rasul, tuh ketahuan orang. Itu jelas-jelas menduakan Muhammad, menduakan Rasul, menduakan Allah Ta'ala. Sampai-sampai nyawa kada pinandulah jar. Nah, nang brokoni siapa aja? Oh, Allah Ta'ala. Ulun juga nang brokoni. Bilanya lain, wah kada pinandung orangnya. Ayo tenang. Fitrah lah diri ini, fitrah lah. Masya Allah. Jangan terpangkung ilmu, jangan terpangkung-pangkung. Kenapa nah? Nyo duduk di mana ya? Duduk di Allah Ta'ala. Maka mengaji Muhammad sudah. Di mana mantak Muhammadnya? Mengaji Nur Muhammad. Di mana mantak Nur Muhammadnya? Duduk di Allah Ta'ala aja. Tepangkung lah. Tepangkung. Duduk di mana nyo aja? Di Muhammad ya, di Muhammad nyaman ya. Lalu mana Allah Ta'ala yang menjadikan, menjahirkan, ya Muhammad, aku menjahirkan engkau dengan kesendirian. Mana? Kepangkung. Enak duduk serongan. Pian mending pas kejadian. Ya, kejadian. Hendak berurusan gagal. Nah, gerunum. Nah, ayo. Muhammad kan bisa gerunum. Urusan gagal aja gerunum. Gerunum. Menggerutuk, bahasa Indonesianya menggerutuk, ngomel dalam hati. Nah itu. Kalau para sahabat mohon maaf, Bang Said menggunakan bahasa daerah, Pak. Terbiasa. Kada sadar tuh dalam kehidupan. Itu mending masih blak, jadikan diri ini diandaki pada keadaan atau insiden pada diri. Stroke kah? Diabetes kah? Apa-apa kah? Lalu ucapannya kada kawa aja. Inya sudah menghendaki garing semalam tuh bepender kandak siapa? Kita nih kena kandak Allah jar kalau sudah. Tapi aduh ya
kada kawa aja mana ki garing inya tuh di mana dirinya pang kemana nih nang garing nih, mana Allah Ta'ala nang nyata di dirinya aja. Tepangkong kada ilmu tuh tepangkong ibarat orang berjalan tuh tah sulait tak puntal. Kenapa jadi Bang Said harus bicara seperti ini, harus menyampaikan seperti ini dengan tajam sekali? Kenapa? Karena sudah banyak beredar, sudah banyak terjadi penyimpangan daripada ajaran yang benar dari makrifat ketuhanan ini. Nggih kailah. Nggih guru. Nah, kayak apa lagi? Inilah yang seperti uraian Bang Said terdahulu di bawah-bawah ini. Nah, itulah yang dikatakan hak daripada Muhammad, pemurnian diri menuju kepada kesucian Muhammad. Kita nih kada suci, Muhammad yang suci, menuju kepada keabadian maha suci itu. Laku murni menuju suci kepada kelanggengan atau keabadian. Kita kada langgeng, yang langgeng itu maha suci. Kembali kita ke asal diri kita, innalillahi ilaihi raji'un. Di situ nah mudah-mudahan kita selalu di dalam keadaan fitrah, benar-benar suci pada diri, jati diri kita yang dikatakan diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kekasih daripada subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala. Sebutan aja Jepang semuanya nih, cuma mun kada disebut, nah kada ada penyampaian, mun kada ditunjuk kada ada penyampaian, mun kada disambat, amun kada disebut, amun kada ditunjukkan, mana kawa penyampaian. Walaupun adalah hurufin la sautin, tiada huruf tiada suara, yang tiada berhuruf tiada bersuara itu harus disampaikan dengan tata cara kaidah, harus disuaraakan, harus diumpamakan untuk pemahaman, Amun orang raja bahas, nah betunjuk juga kalau aja, nah dibahasnya loh, padahal itu kan penyampaian supaya orang paham. Nah itu Nggih, untuk kali ini insyaallah ulun akan menampilkan videonya pada penayangan yang akan datang lah. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat, barakah, hidayah serta syafaah daripada diri Sang Maha Suci itu sendiri. Nggih, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu Tuhan, satu keberadaan. Rahayu yang terdalam dari Bang Said, sahabat senusantara. Qabul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nur Sarifah, salli wa sallim ala Sayyidina Ahmad Nur Wasyita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
Dan ketahuilah akan engkau itu bahwasannya diri yang hak yang paling nampak pada diri engkau itu adalah yang melihat, yang mendengar, nang melihat, nang mendengar. Itulah yang sebenar-benar diri yang hak pada engkau itu. Dan sesungguhnya tiada ada lagi diri selain dari yang melihat, yang mendengar. Tiada ada jalan lain selain dari nang melihat, nang mendengar. Maka janganlah engkau sak akan perkataan ini lagi. Adapun yang dikatakan diri yang senantiasa suci itu adalah tatkala engkau itu mengalami keadaan hening pada pikir engkau itu, pada akal engkau itu, pada rasa engkau itu, pada hati engkau itu. Dan ketika itulah tiada lagi engkau memiliki jiwa, hanyalah keheningan semata pada engkau itu. Dan tatkala itulah engkau mengalami dan menjumpai telah melampaui keadaan jiwa engkau itu sendiri yang nampak kemilau pada nurani engkau itu. Dan adapun yang dikatakan esa pada diri sedia suci, ketika itu engkau patuh dan tunduk kepada diri ilmu yang nampak pada nurani engkau itu. Seketika itulah engkau fana, engkau baka kepada diri yang sedia suci itu. Dan adapun yang dikatakan diri sedia suci itu atau sir Muhammad itu adalah diri ilmu itu sendiri yang nampak dan amat sangat nyatanya pada diri engkau itu. Dan adapun yang dikatakan diri maha suci itu adalah hak ketiadaan yang nyata pada yang mendengar, dan terbit cahaya nampak senampak-nampaknya pada yang melihat. Maka dikatakan pada yang mendengar itu puji Allah, dan dikatakan pada yang melihat itu adalah puji Muhammad. Sir Allah itu diri ilmu pada diri engkau, dan pulalah sir Muhammad itu pada diri ilmu yang nampak pada diri engkau itu. Inilah jalan yang sempurna, dan inilah jalan yang terang, jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus.
Dan ketahuilah akan engkau itu bahwasannya sesiapa yang berjalan selain daripada nang melihat, nang mendengar, sesungguhnya ketahuilah bahwasannya akan engkau itu tiada sempurna dan akan tersesat jalan adanya. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul muttatakhirin. Dan sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Bang Said mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya dan atas waktunya kepada channel ini. Semoga para sahabat kesemuanya mendapat berkah, syafaat, hidayah, serta rahmat dan keberlimpahan semesta. Amin, amin, ya rabbal alamin.